Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad Maulana dengan NIM 2413 51076, kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Ramadan dari kelompok 8 dengan NIM 24135104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firemina Nabila, NIM 2413 51085 dari kelompok 8, kelas malam akhir. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek jaringan komputer yang sudah kelompok kami lakukan. Di sini tuh kita mengkonfigurasinya di mikrotik yang kedua. Jadi kita memakai dua mikrotik, yang dimana di mikrotik pertama itu kita cukup melakukan ke menu file, nanti ada file yang sudah diberikan dan kita cukup merestore-nya saja. Nah, lalu kita lanjut ke mikrotik yang kedua. Disinilah kita mengkonfigurasi semua hasil praktek ini. Yang akan saya jelaskan ini mengenai basic config dan juga failover. Pertama, untuk basic config, di sini kami melakukan sistem user. Kita menambahkan user di sini karena defaultnya itu admin. Setelah kita membuat user, kita mendisable si admin ini dan kita membuat dengan nama cloud 8 atau kelompok 8. Untuk grupnya kita atur pool. Nah, cara membuatnya cukup klik new, langsung di sana ada nama dan juga grup, kita atur itu saja, dan juga password. Untuk yang kedua itu di sistem identity, ini buat menamai mikrotik ini. Mikrotik kita beri nama cloud 8 karena kita kelompok 8. Nah, selanjutnya kita lanjut ke interface. Di interface ini kita cukup menambahkan teks atau huruf, yang dimana ETH1 kita tambahkan sebagai ISP1, ETH2 kita tambahkan teks ISP2, untuk ETH3 kita tambahkan client. Nah, cara menambahkannya kita cukup double klik saja di bagian yang ingin kita atur. Lalu setelah interface kita lanjut ke IV DHCP server. Di DHCP server ini, di DHCP server ini kita cukup men-setupnya saja satu kali, dan kita nanti atur koneksinya ke ETH3 atau klien. Nah, kenapa di sini ada dua, DHCP1 dan DHCP2? Ini tuh sebenarnya waktu itu kami tidak sengaja men-setupnya dua kali. Jadi sebenarnya cukup satu saja. Nah, yang DHCP1 ini yang benar, yang dimana DHCP server ini itu terhubungnya ke lokal. Nah, lalu sekarang ke DHCP client. Di DHCP client ini kita membuatnya dua, untuk ETH1 ISP1 dan ETH2 ISP2. Kita mengaturnya di interface-nya. Nah, DHCP client ini tuh buat jalur atas atau internet, yang dimana ketika nanti kita sudah membuat dua ini, kita tidak perlu membuat IP address lagi untuk internetnya. Jadi untuk di IP address kita cukup membuat untuk jalur kliennya saja. Nah, cara membuatnya kita ke new, lalu kita atur interface-nya mau di ISP1 dulu atau ISP2 dulu. Lalu klik apply, langsung oke. Nah, setelah di DHCP client, kita lanjut ke firewall NAT. Nah, di firewall NAT ini kita membuatnya dengan klik new, lalu kita atur nanti untuk out interface-nya di general, dan action-nya kita pilih sebagai mesh square, yang dimana di sini kita sudah membuatnya. Jadi di sini kita mendouble kliknya, double klik. Nah, untuk di general kita atur out interface ke ISP ini untuk jalurnya ke ISP atau ke atasnya ke internet. Lalu kita ke action, di actionnya mesh squared. Nah, sudah.
Seperti itu saja untuk cara membuat firewall NAT. Dan sebenarnya di sini tuh kita membuatnya waktu itu dua untuk ISP1 dan ISP2 untuk out interface-nya. Tapi kita tidak sengaja menghapusnya karena kita salah menghapus. Seharusnya kita itu menghapus di bagian yang di HCP server tadi, yang kita tidak sengaja membuat dua setup yang dimana ke jalur klien sama ISP1. Nah, seharusnya yang kita hapus itu untuk jalur yang ke ISP1 di DHCP server. Tapi kita malah menghapus di IP firewall NAT, dan ini murni kesalahan kami. Jadi kami mohon maaf. Nah, lalu ada juga keteledoran kami yang sangat, ini tuh pembahasan yang sangat penting, yaitu failover, yang dimana kami mengiranya kalau failover itu kami sudah merecordnya di berbarengan dengan basic config ini, tapi ternyata kami itu salah mengira, dan ternyata untuk bagian failover kami tidak merecordnya karena ya itu kesalahan kami mohon maaf. Dan di sini saya akan menjelaskannya secara garis besarnya bagaimana kita membuat failover pada praktek kami waktu itu. Nah, untuk failover yang kami lakukan waktu praktek itu, pertama kita ke IV routes. Nanti ketika sudah ada di routes akan ada tampilan route list. Di sana akan ada defaultnya, tapi waktu kami praktek kami menghapusnya dan kami bikin yang baru. Kami membuatnya dua, yang dimana yang pertama kami membuat untuk jalur ISP1. Untuk jalur ISP1, untuk DST address-nya kita berikan sesuai dengan address yang ISP1, yang dimana address kami waktu itu 192.168.33.1. Nah, jadi kita menambahkannya di DST address, lalu kita atur gateway-nya kita pilih, akan ada sebuah pilihan waktu itu, pilihan ISP1 sama ISP2. Nah, kami memilih ISP1. Lalu untuk cek gateway-nya kita pilih ping, dan untuk distance-nya ISP1 ini kita atur sebagai 1. Nah, lalu setelah ISP1 terbuat, kita lanjut membuatnya lagi untuk ISP2. Untuk ISP2 ini agak berbeda. Kita cukup membuat DST address-nya sesuai ISP2, lalu gateway-nya kita pilih ISP2. Nah, untuk cek gateway-nya di ISP2 ini kita tidak menambahkannya, kita mengosongkannya. Lalu kita lanjut ke distance. Untuk distance-nya kita atur sebagai 2 untuk ISP2. Nah, setelah melakukan itu, nanti kita akan melihat route list-nya lagi. Biasanya nanti akan ada pilihan berwarna biru, itu sumber internet yang digunakan. Nah, untuk mengeceknya apakah metode ini, failover ini berhasil atau tidak, waktu kami mengeceknya pada praktek itu, kami memutus kabelan di mikrotik yang kedua ini di port 1 yang sebagai internet, dan kita mengecek apakah sumber internet di lokal atau di laptop kita atau PC komputer kita itu masih terhubung atau tidak. Dan setelah di praktek kami itu melihat bahwa internet itu masih ada, internetnya masih terhubung, dan di route list-nya itu yang tadinya misalnya di jalur ISP2 itu berpindah ke ISP1. Begitupun ketika kita menghubungkannya kembali kabelan itu, maka sumber internet di route list-nya itu bakal berpindah lagi ke 2. Nah, itu yang kami lihat setelah kami mengkonfigurasi di bagian IP routes sebagai metode failover itu. Lalu untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke menu wireless atau nyeting agar bisa connect ke HP atau ini ke user. Kita pilih IP, kita IP add dulu, kita isi IP-nya bebas sih.
Ini kita mengisi 192.168.201. Kemudian kita pilih interface-nya ke kelompok 8. Ini berfungsi mengatur atau menonaktifkan koneksi ya, interface ini. Nah, kita pilih ke hotspot, kita ke server. Nah, kita isi langsung ke hotspot setup, kita masuk ke kelompok 8. Lokal addressnya kita pilih yang kita isi tadi, IP-nya prefixnya 24, terus sampai ke DNS name. DNS name ini kita isi kelompok 8. Bebas sih, kita mau isi apa aja. Ini menu hotspot ini berfungsi kayak untuk mengatur akses internet. Nah, kita masuk ke menu hotspot. Nah, di menu hotspot ini kita pilih new, kita masukin nama dosen, kita masukin user yang pengen kita masukin, misalnya mahasiswa, kita apply, oke. Terus kita pilih ke menu user, kita new, kita ganti nama name-nya menjadi mahasiswa. Terus kita password ya, bebas mau di password mau enggak juga. Kita pilih profilnya mahasiswa, kita apply, kita new lagi, kita ganti seperti yang sebelumnya, misalkan dosen 1, passwordnya apa. Menu wireless ini berfungsi sebagai penyedia nirkabel, mengubahnya menjadi access point. Nah, kita close dulu, kita ke wireless, menu wireless, kita new. Nah, kalau sudah ada kita pilih atau pencet 2 kali. Nah, kita kasih nama, name-nya apa, kelompok 8. Kita ke wireless, modenya kita ganti ke AP bridge, SSID-nya kita bebas mau ganti apa aja, kita oke. Nah, di sini kita cek apakah si yang kita sudah buat settingannya muncul di user atau di HP kita sebagai WiFi atau SSID-nya tadi kelompok 8. Sekarang kita masuk ke menu bandwidth atau queue bandwidth, kita pilih new, kita ke general. Ini fungsinya mengapa kita nyeting queue, ini berfungsi membatasi atau memprioritasin akses distribusi bandwidth. Kita pilih target upload 5 MB, target downloadnya 3 MB. Nah, targetnya kita pilih ke Ether 3 client. Nah, kita apply, oke. Nah, kita tes ke sekarang kita masuk ke analisis cost berdasarkan Wireshark. Jadi berdasarkan hasil capture traffic jaringan menggunakan aplikasi Wireshark, proses capture dilakukan pada interface Ether 2 dengan durasi pengujian sekitar 6,27 detik dan berhasil menangkap 192 paket. Oke, sekarang sebelumnya mohon maaf sekali untuk video pengujian analisisnya tidak terekam. Jadi kita adanya capture dari Wireshark-nya aja. Jadi proses pengujiannya sayang sekali nggak kerekam, mohon maaf untuk semuanya. Jadi kita nganalisisnya lewat by capture aja ya. Mungkin berdasarkan statistik dari Wireshark sempat saya tulis di buku juga, statistik Wireshark total data yang berhasil kita tangkap tuh hampir sebesar 90.900 byte.
dengan rata-rata kecepatan transfer sebesar 115 kilobit per detik. Jadi nilai ini menunjukkan throughput jaringan berada pada level yang stabil untuk trafik ringan. Oke, selanjutnya hasil capture terlihat bahwa seluruh 192 paket berhasil ditampilkan tanpa adanya paket yang terbuang, sehingga dapat disimpulkan bahwa paket loss mendekati 0% selama proses pengujian. Jadi untuk parameter delay ini, delay dan jitter, pengujian dilakukan dalam kondisi jaringan normal tanpa kepadatan trafik. Walaupun sempat di lab hampir semua teman-teman saya make satu jaringan itu. Jadi berdasarkan karakteristik jaringan lokal dan hasil capture yang saya dapat dari Wireshark, stabil. Delay diperkirakan berada di bawah 50 mili-detik dan jitter berada pada nilai yang sangat kecil. Jadi ini bisa kita simpulkan koneksi dapat dikatakan stabil. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas jaringan berada pada kategori baik dan sudah layak digunakan untuk komunikasi data serta aktivitas jaringan sehari-hari. Yap, ya kita mungkin pembahasan. Oke, jadi hasil analisis dari saya yang saya catat di buku, throughput atau perkiraan total data terkirim sekitar 10 MB, waktu pengirimannya 5 detik. Jadi perhitungannya atau rumusnya 10 MB dikali 8 sama dengan 80 MB. Jadi throughputnya 80 dibagi 5 sama dengan 16 MB. Jadi throughput yang diperoleh itu sekitar 16 MB, menunjukkan kapasitas jaringan yang cukup baik untuk komunikasi antar jaringan. Nah, sekarang prediksi paket loss yang saya catat menghasilkan paket dikirim sekitar 100 MB dan paket diterima 98. Jadi rumusnya paket loss 2/100 dikali 100% sama dengan 2%. Jadi paket loss sebesar 2% masih dalam kategori baik. Sekarang delay, untuk delay yang saya catat menghasilkan 18 ms, 20 ms, 22 ms, 19 ms. Jadi perhitungannya gini, rata-rata 79/4 sama dengan 19, hasilnya 19,75 ms, atau di rata-rata sekitar 20 ms. Masih dikategorikan sangat baik. Sekarang bagian jitter yang saya catat menghasilkan 20-18. Jitternya sama dengan 2 ms. Jadi rata-ratanya 2 tambah 2 tambah 3/3 sama dengan 2,33 ms. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil berdasarkan hasil analisis quality of service jaringan memiliki throughput 16 MB PS, paket lossnya sekitar 2%, delaynya 20 ms dan jitternya 2,33 ms. Jadi yang bisa saya simpulkan secara keseluruhan, kualitas jaringan berada pada kategori baik hingga sangat baik dan sudah layak digunakan untuk komunikasi data maupun aplikasi real time, walaupun sedang digunakan atau aktivitas traffic yang sangat ramai ya. Oh ya, kalau misalkan ada yang nanya kok delay dan jitter bisa diperkira, cukup simpel jawabannya sih, karena
Wireshark Capture ini lebih fokus ke statistik traffic, jadi sehingga delay dan jitter dijelaskan berdasarkan kondisi jaringan saat pengujian. Kenapa kalau misalkan ada yang berasumsi kenapa paket loss 0? Jadi karena seluruh paket yang tertangkap berhasil ditampilkan tanpa indikasi kayak semacam dropped paket atau paket jatuh. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke IP, lalu ke firewall, lalu ke layer 7, dan kita ketik detikcom apply OK. Lalu kita coba, ternyata masih gak connect. Nah, kita coba lagi ke IP lagi, terus ke firewall lagi, ke layer 7, coba lagi detikcom. Oke, kita coba lagi buat nyoba masih connect enggaknya. Ketik kompas, ternyata gak bisa, masih loading dan gagal.